Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak kepala desa ataupun pejabat yang mewakili Bapak Ketua BPD beserta jajarannya yang kami cintai, yang kami banggakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kami yang ada di SP2 ini, wabil khusus kepada Shahibul Hajat, yaitu tuan rumah acara Walimatul Khitan, yaitu Bapak Amiruddin dan Ibu Kurniawati yang alhamdulillah pada malam ini melakukan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam yang mubarak ini, pada malam yang mulia ini, yaitu malam Jumat ya. Malam Jumat yang kita kenal adalah malam Sayyidul Lailah, yaitu penghulu daripada seluruh malam. Kalau pada siangnya yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu daripada segala hari. Yang alhamdulillah pada pelaksanaan malam ini Shahibul Hajah melaksanakan pada malam yang mulia. Mudah-mudahan acara pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia, memberikan petunjuk kepada kita sekalian mana yang benar, mana yang tidak benar, ataupun mana yang halal dan mana yang haram, mana yang batil dan mana yang tidak benar dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini barangkali kondisi kita saat ini terkait dengan cuaca yang begitu apa istilahnya, yang kurang bersahabat. Hampir Bapak Paramli tadi juga beliau sebenarnya tidak bisa hadir sebenarnya tadi, baru pulang dari Sumbawa. Beliau sudah 2 hari agak kurang sehat. Ayo dah ada teman saya bilang sama Bapak Paramli, ada yang menemani, ada teman-teman ngobrol. Kebetulan saya juga bersama anak saya yang paling besar, yang ini yang terus ikut bersama tiang. Selain yang sering ikut juga yang kecil, tapi dia juga kurang sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadirin Allah, walaupun dalam keadaan kurang sehat kita semua, saya juga kurang lebih 3 hari kurang sehat, tapi alhamdulillah tadi pagi Pak Irfan datang kurang sehat. Mudah-mudahan insya Allah kalau saya sehat insya Allah datang, tapi kalau saya kurang sehat insya Allah saya akan usahakan datang juga.
Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang paling besar yang dianugerahkan kepada kita. Selain nikmat hidayah, selain nikmat iman, selain nikmat taufik, yang paling besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yakni nikmat sehat. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bapak-bapak sakit kira-kira bisa hadir di tempat ini? Nggak bisa. Pak Haji bisa nggak? Pak Haji beliau walaupun tua, tapi kalau masih sehat beliau mampu hadir di tempat kita ini. Bapak-bapak kalau sakit bagaimanapun kekarnya, Pak Sekdes beliau walaupun kekar tapi pusing tadi, saya yakin dan percaya beliau tidak akan mampu hadir di tempat ini. Tapi berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, niscaya aku tambah nikmat kepadamu kata Allah. Bersyukur dengan apa? Alhamdulillah, Sohibul Hajah mengundang kita hadir di tempat yang mulia ini dalam acara Walimatul Khitam, yakni acara khitam. Tiang kembali ucapkan kepada saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini dalam acara khitam ini, luar biasa acara yang seperti ini. Sering saya sampaikan, saya pribadi bangga, senang kalau ada acara hitam, ada pembacaan Al-Quran, Pak. Ada pembacaan kori-kori tadi, luar biasa. Kurang lebih 1 jam kita dengar lantunan Al-Quran. Sebelumnya tadi ada putra kita, yaitu Sahrul Ramadan, Pak. Sahrul Ramadan dengan Mulyadin dan Ainun. Ya Allah, bagus-bagus sekali namanya. Bagus. Sahrul Ramadan artinya bulan suci Ramadan. Ainun artinya mata. Nurul aini, cahaya mataku. Ainun, mata dalam bahasa Arabnya. Tadi kita lihat luar biasa dengan rangkaian acara pembacaan Al-Quran. Sementara kalau orang lain mengadakan acara Walimatul Khitam, acara khitam, acaranya luar biasa. Acaranya joget-jogetan, joget-jogetan yang penuh dengan maksiat. Subhanallah. Ada yang seperti itu, Pak? Ada? Acara khitam dirangkaikan dengan acara yang penuh dengan maksiat. Ada joget-jogetan, bahkan joget-jogetannya yang jauh dari norma-norma ajaran agama. Yang dilihat oleh generasi kita, anak-anak muda kita, selaku penerus bangsa ini, dipertontonkan oleh mereka. Subhanallah. Bagi mereka yang melakukan hal seperti itu, hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seluruh manusia yang melakukan maksiat pada malam itu, yang mengadakan acara akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang berbuat maksiat ketika itu. Dalilnya apa? Dalilnya karena yang mempelopori maksiat adalah orang yang punya gawe itu. Tanpa mereka, orang tidak akan bisa berbuat demikian. Orang tidak akan bermaksiat, orang tidak akan bisa mabuk-mabukan di sana. Tapi karena mereka lah diundang, bukan diundang, tapi mengundang orang lain untuk berbuat maksiat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah kembali tiang bangga pada saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada di SP2 ini.
mengadakan acara yang seperti ini, pengajian dirangkaikan dengan pengajian seperti ini. Yang punya tuan rumah malam ini mendapatkan keberkahan doa dari kita semua. Doa hadirnya, apalagi ada wejangan seperti ini, subhanallah. Doa lagi, insya Allah nanti akan diakhiri dengan zikir dan doa terus mengalir. Tidak ada celah sedikit pun dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini insya Allah besok pagi akan dilaksanakan khitan. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa khitan ini adalah bagian daripada syariat agama Islam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pernah saya cerita pada tahun-tahun yang lalu bahwa khitan ini adalah syariat yang paling tertua. Kenapa dikatakan syariat yang paling tertua? Karena khitan ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Umur berapa beliau di khitan? Masih ingat Pak? Umur berapa? 18 tahun. 88 tahun. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 80 tahun, di riwayat yang lain 83 tahun. Bisa dibayangkan Bu, kalau orang tua disunat umur 80 tahun bagaimana kira-kira? Pakai kampak. Ya Allah. Belum ada pisau, belum ada parang, belum ada benda tajam ketika itu, yang ada hanyalah kapak. Nabi Ibrahim disunat pakai kapak. Belum ada laser dulu. Kalau sekarang kan pakai laser. Ya, dipotong kulupnya, yaitu kalau ibu, bapak-bapak dipotong helmnya. Ya betul. Pada umur 80 tahun Nabi Ibrahim tidak bisa kita bayangkan seperti apa, subhanallah. Kalau bahasa Lombok itu, bahasa Inggris sudah kisut. Kisut artinya kulitnya sudah keriput. Kalau bahasa Bima apa ya kisut? Keriput apa? Keriput. VI. Suara Vihuri. Vihuri. Keriput kulitnya. VI. PI. PI ya, Piuri. Sudah keriput kulitnya. Vihuri. Kalau umur 80, Pak Haji umur berapa? 70 lebih. 70 lebih. Beliau saja 70 sudah mulai. Belum lagi 80, sudah tidak ada yang dipotong barangkali. Tinggal coret-coret apa. Subhanallah. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau tidak mau, like or dislike, mau tidak mau, itu adalah perintah Allah, wajib dijalankan oleh selaku umat beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga yang dijalankan oleh orang tua kami, orang tua yang mengadakan hajat pada malam ini, yaitu saudara Bapak Amiruddin. Besok akan dikeluarkan darah anak beliau, Mulyadin dan Syahrul Ramadan. Keluar darah secara zahir manusia ketika anaknya keluar. Jangankan darah yang keluar, semut aja yang gigit marah kita. Betul nggak Pak? Seekor semut yang gigit anak kita marah. Tapi ini adalah perintah Allah. Mau tidak mau, besok akan dikeluarkan darah anak kita. Perintah Allah. Buktinya apa? Kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada manusia. Kenapa? Perintah Allah khitan ini. Makanya dalam sabda baginda Rasul ada 5 kewajiban manusia. Di antara fitrah itu yang pertama al-khitan, yaitu khitan memotong helm bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan
Apa yang dipotong ibu-ibu yang tahu. Ibu ya, ada yang tukang potong ibu di sini? Ada tukang hitam Pak? Yang perempuan ada Bu? Ada? Boleh angkat tangan? Oh alhamdulillah sudah hadir. Yang tukang hitam bagi perempuan, tapi ibu lebih paham apa yang harus dipotong. Bagi laki-laki, kata baginda Rasul, wajib hukumnya untuk dipotong. Tapi bagi perempuan, menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang lain, terutama Imam Syafi'i, wajib hukumnya dipotong perempuan. Tapi mazhab yang lain hanya kemuliaan bagi mereka. Mau dipotong boleh, tak mau tidak potong tidak jadi masalah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan wajib hukumnya. Apanya yang dipotong? Ibu-ibu paham sudah. Kalau bapak-bapak insya Allah paham juga ya. Paham. Kalau ibu-ibu yang motong nanti hati-hati Bu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Kenapa? Menurut ahli kedokteran, kalau dipotong banyak-banyak, nanti nafsu ketika dia sudah menikah hampir tidak ada. Lemes, tidak mampu untuk melayani suaminya dalam keadaan normal. Kira-kira ada bapak-bapak, ibu-ibu yang begitu? Kurang normal. Kalau ada ibu-ibu di antara bapak-bapak, misalnya yang kurang begitu pelayanannya, berarti waktu kecil dia disunatnya terlalu panjang, terlalu banyak. Ini kedokteran. Ahli kedokteran mengatakan, tapi hati-hati Bu, jangan sampai dipotong hanya secuil saja sedikit, karena itu akan pengaruhnya luar biasa. Di antaranya adalah nafsunya sudah tidak bisa ditandingi lagi. Keras nafsunya, hampir tiap malam minta-minta terus Ibu. Ada ibu-ibu kira-kira begitu Bu? Bu, ada yang begitu? Ibu-ibu di sini insya Allah yang hadir insya Allah ada? Tidak ada. Berarti waktu kecilnya terlalu sedikit. Makanya yang dipotong adalah sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha, kata baginda Rasul. Sebaik-baik perkara adalah awsatuha, sederhana saja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara kesucian yang 5 diantaranya adalah khitan. Yang kedua, kata baginda Rasul, fitrah manusia, al-fitrah khamsun. Diantara yang kedua adalah yaitu potong kuku. Kita disunatkan, makanya kalau hari Jumat kita potong kuku kita, sunnah baginda Rasul. Apalagi jangan hanya kita saja, orang putra putri kita juga kita perhatikan, potong kukunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata baginda Rasul, fitrah manusia yaitu memotong, maaf kata baginda Rasul, memotong bulu kemaluan, rambut kemaluan, sunnah. Tapi jangan dibotak. Sunnah untuk memotong bulu kemaluan, sunnah Rasul. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ini sunnah katanya terus mau dibotakin misalnya kan. Sunnah baginda Rasul memotong bulu kemaluan. Yang selanjutnya, sunnah baginda Rasul diantaranya adalah memotong bulu ketiak. Memotong bulu ketiak hanya sedikit-sedikit saja. Dan yang terakhir sunnah beliau adalah memotong kumis. Ada yang bapak, Pak Sekdes kumisan pernah dipotong ya? Pernah ya? Alhamdulillah. Kalau udah dipotong mungkin sampai ke bawah mungkin.
Itulah di antara sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita lihat, saya terinspirasi dengan putra kita yang dua tadi. Apa yang dibawa beliau? Apa yang dibawa dia? Sebuah pedang, ataupun tombak, ataupun keris. Maknanya adalah, wahai nak, hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan rintangan. Bekali dirimu dengan kekuatan. Apa kekuatan itu? Bukan hanya kekuatan fisik saja, tapi kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan itu, pesan filosofis, wahai anakku, masa depanmu panjang. Kami orang tua ini sebentar lagi akan sakaratul maut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu adalah generasi yang akan datang. Kalian adalah akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Punyalah iman yang kuat, takwa yang kuat, ilmu yang kuat, terutama ilmu agama. Terkadang kita orang tua, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kita malu anak kita tidak bisa bahasa Inggris. Kita malu anak kita tidak bisa apa misalnya yang umum, tapi kita tidak pernah malu kalau anak kita tidak bisa baca Al-Quran. Kita tidak pernah malu anak kita untuk satu saat mereka jadi imam di masjid. Tidak pernah kita pikirkan. Kita tidak pernah malu kalau anak-anak kita tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Mari Bu, mari Pak orang tua saya, didik putra-putri kita. Mulai hari ini dengan pendidikan agama. Terus terang Pak, saya dulu ditanya, Pak Muksin, kuliah mau jadi apa? Apa jawaban saya? Saya tidak mau jadi apa-apa, tapi saya ingin jadi apa-apa. Saya tidak mau jadi apa-apa, tapi saya ingin jadi apa-apa. Dalam artian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu derajat, beberapa derajat. Tidak ada ceritanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang berilmu di masyarakat akan menjadi sampah masyarakat. Tidak ada. Tidak ada orang yang berilmu tidak akan dipakai. Pak Sekdes, tidak mungkin beliau diangkat di desa kalau tidak berilmu. Kira-kira kita angkat beliau jadi Pak Sekdes ya? Beliau jadi Sekdes kalau tidak punya ilmu pengetahuan, beliau kita angkat tidak? Kita angkat tidak? Tidak mungkin kita angkat. Kalau kita angkat beliau tidak ilmu pengetahuan, bukan beliau yang bodoh, kita yang bodoh yang mengangkat orang yang tidak mengerti pengetahuan. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat derajat manusia. Bagi siapa mereka? Yang punya ilmu. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, jangan lupakan pendidikan agama. Pendidikan agama. Boleh mereka tidak bisa bahasa Inggris, tapi yuk belajar Al-Quran. Apalagi saya dengar teman-teman kita yang dari Bima, subhanallah, ada terlahir Qori internasional. Kalau Qori nasional tidak usah dibilang, kalau sudah internasional apalagi. Saya bangga, senang acara yang seperti ini diisi dengan pengajian. Besok lusa kita sudah meninggal, siapa yang akan gantikan lagi? Yuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa kan yang gantikan tadi? Budaya-budaya yang seperti ini yang akan melanjutkan siapa kalau tidak dibekali dengan pendidikan ilmu agama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya selaku pendiri Madrasah Nurul Maqamain Nahdlatul Wathon yang ada di SP 4, alhamdulillah sekarang
Tahun yang dulu ada 15 saya dapatkan siswa, sampai sekarang alhamdulillah sudah mencapai 25 orang. Rencana saya insya Allah tahun depan mungkin ada hajat daripada orang tua kami yang ada di SP2 ini. Insya Allah tahun depan kita akan dirikan asrama. Asrama biar putra putri kita terdidik siang dan malamnya. Paginya kita akan ajarkan sekolah dari jam 7.50 sampai jam 1. Sorenya mereka ngaji, malamnya pun kita akan ajarkan kitab gundul. Kalau bahasa pondok itu kitab botak namanya, bahasa kitab kuning. Dan subuhnya terus ngaji. Insya Allah rencana mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami barangkali harapkan, barangkali tidak ada dana dari orang tua kami. Yang kami harapkan adalah doa dari orang tua kami yang ada di SP2. Doa mudah-mudahan pondok pesantren kita ke depan menjadi cikal bakal mencetak kader-kader terutama dari SP2 ini besok menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Calon-calon pemimpin yang soleh bagi yang laki dan solehah bagi perempuan. Kita akan godok mereka insya Allah ke depan. Yang saya tahu sampai hari ini kebetulan saya jarang ngajar karena alhamdulillah sudah tercukupi guru-guru yang ada di SP4, alhamdulillah 12 orang. Jadi saya hanya memantau saja bagaimana perkembangan, misalnya ada guru yang kurang aktif misalnya, saya tegas langsung menyampaikan. Walaupun kita ada di hutan, saya bilang, walaupun kita ada di pelosok, tapi kita tidak mau kalah bersaing dengan orang-orang yang ada di kota. Kita tidak mau kalah bersaing dengan pendidikan yang ada di Pelampang, bahkan di luar sana. Insya Allah, bahkan sebentar lagi, insya Allah, sebentar lagi dalam bulan Maulid ini kita akan mengadakan mata lomba insya Allah, terutama lomba pidato. Kita akan gojok mereka, kita akan latih mental mereka supaya bisa mereka memiliki mental baja ke depan. Itu harapan saya insya Allah ke depan. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan doa kita sama-sama ini walaupun tidak melalui dana misalnya, tapi saya harapkan doanya. Tapi syukur-syukur ya bahasa Inggrisnya. Kemarin saya titip sedikit di alhamdulillah sudah. Sekarang insya Allah tahun ini kita akan pemagaran di depan madrasah itu supaya bisa terlindungi putra putri yang pengusami kita semua. Mudah-mudahan mereka menjadi anak ya soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada khitab tadi. Ayo Bu, ayo Pak, mari kita persiapkan putra putri kita menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua. Karena kita banyak melihat fenomena yang sekarang ini, gara-gara tidak diberikan motor, mereka berani bunuh orang tuanya. Ibunya Pak Haji dipotong lehernya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di SP2 insya Allah tidak ada. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, kata Allah. Fala taqul lahuma uffin wa qadara rabbuka alla ta'dilu illa iyyah, dan hendaknya lah kalian menyembah Allah, jangan yang lain, kata Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Kalau kita jemaah yang dimuliakan Allah, kita yang laki wajib berbakti sampai akhir hayat. Kalau ibu-ibu berbaktinya ketika sudah sampai di suaminya. Tapi kalau kita orang tua, banyak orang tua kayak saya misalnya yang masih muda, yang lain masih muda, menyengsarakan orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kata firman Allah, fala taqul lahuma uffin, janganlah kalian sekali-kali mengatakan kepada orang tua. Kalau kita diperintah sama orang tua, ya Allah, membantah bahkan menantang orang tua angkat pedang.
Innalillahi wa inna ilaihi. Seperti yang saya sampaikan tadi, hendak dibelikan motor, ada yang potong leher orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena mereka putra putri kita jauh dari agama. Ini kuncinya. Kalau mereka jauh dari agama, jangan harap besok besar. Pasti dan pasti mereka akan lawan kita. Pasti itu. Kalau mereka tidak bisa membaca Al-Quran, kalau mereka jauh dari agama, pinter bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris dia ingin mengolok-olok orang tuanya yang tidak bisa baca, apalagi bahasa Inggris. Baca aja orang tua tidak bisa, dia permainkan orang tua. Contoh, ayah saya kan untuk pembayaran sekolahnya, apa dia bilang, saya minta uang pak untuk bayar baksonisasi. Untuk bayar apa? Baksonisasi. Ternyata yang dibeli adalah bakso. Kenapa? Orang tuanya bodoh. Orang tuanya tidak bisa baca. Tapi kalau anak yang soleh, anak yang taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu orang tuanya tidak bisa apa-apa, tidak mungkin akan dia akali orang tuanya. Tidak akan mungkin dia bohongi orang tuanya. Kalau kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya berpesan kepada diri tiang pribadi dan kepada kita semua, ayo kita persiapkan anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Serahkan mereka ke guru-guru ngaji. Siapa guru ngajinya di sini Pak Sudin? Banyak ya? Alhamdulillah, sekitar 4 orang. Ada insentifnya dari desa? Alhamdulillah, ada insentif dari desa. Kalau kita di sana di SP1, Allah, subhanallah. Guru ngaji selain dari desa bu, pak, kalau bisa kita orang tua ayo habis panen, kalau bisa ndak bisanya impaknya lebih zakat kita yuk kita serahkan kepada guru ngaji. Mereka pun manusia, butuh makan, butuh minum, manusia. Yang diajarkan adalah anak kita, yang diajar adalah 5-10 orang. Saya mau tanya ibu bapak, kita ajarkan anak kita ngaji 1 orang, bahkan kita tidak sanggup, betul nggak? Ayo, sanggup nggak kita ajarkan 1, apalagi 2 anak kita, sanggup nggak? Jangankan 2, 1 saja. Saya subhanallah ngajar di musala sekarang kurang lebih 15-an orang. Ya Allah, pusing saya. Tapi karena memang tugas saya selaku pendidik, mau tidak mau saya harus mendidik putra putri orang. Karena tugas kami. Nah sekarang guru-guru ngaji, tugas kita orang tua adalah kalau bisa habis panen kasihlah mereka. Nggak usah banyak, nggak usah 50, 100, ya kasih mereka 500 lah. Ya perseksesnya. Ayo, coba kalau kita pergi nonton, maaf, joget, saweran, berapa yang kita keluarkan? Ayo Pak, berapa? Sampai ratusan. Keluar, diambil sama jogetnya berapa? Yang merah itu 2 terkadang. Terus berani berapa? Nggak terasa. Berapa? 1 juta. Nggak pernah kita pikirkan. Tapi kalau kita mau mengeluarkan untuk putra putri ke 100, ya Allah, merah. Masuk lagi yang merah, keluar yang hijau. Astagfirullah, hijau lagi. Masuk yang lagi hijau, keluar lagi yang ada angka 2-nya, 0020. Sayang 20 lagi. Akhirnya masuk, yang keluar ada yang bawa pedang berapa? Bawa pedang 1000. Allahu Akbar. Pelit enggak? Pelit. Murah dalam hati kita. Murah betul saya, uang 1000
Subhanallah. Mau anak kita jadi orang taat, mau anak kita jadi orang soleh, mau anak kita jadi orang yang pintar baca Al-Quran, tapi kita pelit kepada gurunya. Di SP2 Anda ada, di sana. Insya Allah di SP2 Anda ada. Jarang. Tapi jarangnya seperti apa? Jarang-jarang bahasanya. Ya Allah. Kalau begitu ada yang begitu? Ada ya? Alhamdulillah. Jarang-jarang. Jarang-jarang ada. Jarang-jarang ada Pak Haji. Kan mau anak kita jadi soleh, tapi pelitnya luar biasa kepada guru ngaji. Pelitnya luar biasa. Kalau kita, anak-anak kita, Mak, Bapak, saya minta untuk kursus bahasa Inggris berapa nak? 1 juta. Cash nak. Bahasa Inggris belum tentu akan menyelamatkan kita. Bahasa Inggris belum tentu akan menyelamatkan dunia akhirat kita. Tapi dengan bacaan Al-Quran, setiap huruf Alhamdulillahirrabbilalamin yang diajarkan mereka, putra putri kita, itulah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kata baginda Rasul. Barang siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ingin akhirat, bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa ingin dua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, hendaknya dengan ilmu. Jangan berpikir nak, kamu belajar agama kamu tidak jadi apa-apa, kamu tidak bisa jadi dokter. Itu omongan kosong. Banyak terlahir dari anak-anak pondok pesantren. Kita lihat TGB, beliau tidak pernah sekolah sekolah di agama, tapi jadi apa? Jadi gubernur, pengguru baca. Subhanallah, di pondok pesantren bertahun-tahun beliau menjadi seorang pemimpin, gubernur 2 periode. Subhanallah. Maruf Amin. Walaupun sudah tua beliau, tapi jadi wakil presiden. Orang mana? Orang pondok pesantren. Makanya jangan khawatir Bu, Pak. Aset kita, putra putri kita. Saya yang mati, insya Allah putra saya nanti akan melanjutkan syiar di SP2 misalnya. Saya siapkan dia. Makanya ayo nak, kalau mau ikut-ikut, jangan hanya kita pergi ke joget, kita ajak. Jangankan ini yang besar, anak yang baru digendongan kita bawa ke joget. Di sana SP2 Nggak ada. Tapi ada. Anak digendongan, dibawa, lihat apa? Lihat joget. Di sana, di mana? Di sana. Di sana. Penuh maksiat. Kalau bisa Bu, Pak, acara pengajian begini, gendong anak kita, mendengarkan pengajian, mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, itu yang kita perdengarkan. Anak ini adalah kaset kosong, apapun yang diterima, dia akan mengamalkannya nanti. Makanya anak saya ini alhamdulillah insya Allah, selain bisa ngaji sedikit, bisa nyanyi juga bisa. Karena bapaknya penyanyi juga dulu. Dulu. Tapi sekarang ya sedikit-dikit. Dulu. Tapi leskun di baygun, yang lalu biarlah berlalu. Kita tetap masa depan yang akan datang lebih cerah lagi. Siapa Pak? Siapa Bu yang tidak punya masa-masa yang kelam? Kita punya semua. Tapi bukan itu yang menjadi penghalang kita untuk bertaubat kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubah.
Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hatta yugargir, selama nyawa kita ini sampai di tenggorokan. Kalau sudah di sini nyawa kita, ya Allah ampuni ya Allah, saya tidak akan berbuat zina, saya tidak akan mabuk, saya tidak akan judi, tapi tenggorokannya di sini. Nyawanya sudah ada di tenggorokan. Tidak akan diterima taubat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Nyawa kita sudah di sini. Tapi sebelum itu kalau kita taubat nasuha, Allah akan mengampuni kita, Bu. Allah akan mengampuni kita, Pak. Nah, setelah itu, setelah kita meninggal, kita tinggalkan anak-anak yang soleh. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang salah dalam pergaulan, salah akhlaknya, salah dalam tata keramanya, salah dalam akhlaknya, salah tata keramanya, aturan dalam hidupnya. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, mulai kesempatan yang sangat mulia ini, ayo Bu, ayo Pak, tidak ada satupun manusia yang terlepas dari dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak luput daripada yang namanya dosa. Sealim apapun dia, pasti punya dosa. Saya yang menyampaikan ini barangkali hanya bisa menyampaikan saja, tapi belum tentu saya bisa amalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, kata Allah. Engkau suruh orang berbuat baik, engkau suruh orang berbuat amal, engkau suruh orang berbuat yang baik. Wa tansawna anfusakum, tapi engkau melupakan dirimu. Kita ajarkan orang, oh begini bagus-bagus, ini yang baik, tapi dia tak amalkan. Oh begini nak, ini yang bagus, ini yang bagus. Ayo nak, sholat nak. Wa tansawna anfusakum, tapi dia tak sholat. Betul gak seperti itu? Ada yang begitu? Di sana lagi Mas ya. Ayo nak sholat nak, tapi bapaknya tak sholat. Ayo sholat nak di ladang. Bapaknya petik jagung, anaknya sholat, bapaknya. Ayo nak, ndak usah ngerokok nak, misalnya. Tapi saya bilang rokok itu haram, bukan. Supaya kita anak itu jangan sampai ngerokok pada sebelum waktunya. Nah, jangan ngerokok nak. Kan bapak ngerokok. Iya kan? Ayo, kira-kira anak itu bisa taat nggak? Bisa laksanakan apa yang jadi perintah kita? Nggak bisa. Kenapa? Bapaknya sedang ngerokok. Loh, kenapa bapak ngerokok? Udah terbiasa. Apa dijawab? Loh, saya juga mau ikut, kata anak kita. Hati-hati Pak. Dalam artian contoh. Kita memberikan contoh kepada anak kita. Ayo nak sholat nak. Kita yang ajak dia untuk ambil air wudhu. Ayo nak puasa nak. Ajak bangunkan dia malam-malam untuk makan sahur. Tapi ketika kita bangunkan anak kita yang terus tidur, gimana anak-anak bisa taat? Gimana bisa anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Harus menjadi contoh buat putra putri kita. Itu yang paling jadi uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Kalau mau berubah, jangan rubah orang lain. Kalau mau berubah, jangan sampai kita merubah orang lain. Ibda binafsik, rubah diri kita sendiri. Jangan mimpi kita merubah anak kita. Jangan mimpi kita merubah orang lain sebelum kita mampu merubah diri kita sendiri. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi ibu bapak yang dibilang Allah, kalau belum kita mau rubah sendiri, Allah tidak akan rubah kita. Jangankan Allah, jangankan manusia, Allah saja tidak akan rubah diri kita, apalagi manusia itu sendiri akan merubah diri kita. Oleh sebab itu terakhir saya sampaikan, mari dalam hidup kita ini kita manfaatkan, apalagi sekarang tahun baru Hijriah, tahun baru.
kita ingin menatap masa depan sisa-sisa umur kita ini tentunya dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak bicara, banyak salah. Oleh sebab itu, mulai kesempatan ini saya insanul dhaif, insanul faqir ilallah, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa. Kalau ada kata-kata tiang, kalau ada kata-kata salah yang saya sampaikan, itu adalah salah dan khilaf dari pribadi saya sendiri. Tapi kalau ada benar yang sahih, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, lagi sekali saya sampaikan, saya manusia yang biasa, tidak lepas luput daripada yang namanya salah. Oleh karena itu, kalau ada kata-kata yang salah bisa dimaafkan Pak ya. Kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan bisa dimaafkan Bu. Tadi yang pertama Ibu ya, ada yang menyinggung, saya mohon maaf Bu ya. Saya mohon maaf Bu ya. Siapa tahu selesai dari sini saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua calon-calon jenazah, calon-calon kuburan yang akan sebentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wal hadi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikianlah acara hikmah hitam yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Muksin SPDI